Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Kita percaya 2-3 orang berhimpun atas namanya Dia hadir. Ada amin Bapak Ibu yang terkasih. Kita mau siapkan hati kita lebih lagi. Kita mau datang ke hadapan Tuhan. Kita mau bawa hati kita, hidup kita, persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Yes Tuhan, kami bawa persembahan kami yang terbaik buat Engkau. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Sama-sama kita mau katakan, ku bawa kepadamu, oh Tuhan. Kami bawa persembahan kami Tuhan, semua yang terbaik untuk Engkau Jesus. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harus dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa yang terbaik,
dengan segenap hati, lebih lagi kita mau katakan, aku bawa selain yang terbaik. Kami mau bawa yang terbaik Tuhan. Segenap persembahan kami, Jesus. Dan sejati di hadapan tamu, Yesusku, terimalah hormat-Mu. Terimalah persembahan kami, Jesus. Di hatiku sebagai penyembah. Lebih lagi dengan segenap hati, takkan pernah. Engkau melihat setiap kerinduan kami, Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik buat Engkau, Jesus. Yang harum dan sejati di hadapan tamu. Terimalah korban syukurku ini, mengalir di hatiku sebagai penyembah-Mu. Takkan pernah ku bawa yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tamu. Oh Jesus. Terimalah hormat syukurku ini, Yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Benar Tuhan, saat ini kami mau bawa hati kami, saat ini kami mau bawa hidup kami sepenuhnya buat Engkau Tuhan. Kami rindukan lawatan-Mu terjadi di tempat ini Tuhan. Kami rindukan hadirat-Mu tercurah di tempat ini Tuhan. Kami rindukan kuasa Roh Kudus-Mu tercurah pada saat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya saat kami berhimpun atas nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, ibadah saat ini bukan menjadi ibadah yang rutinitas biasa, tetapi boleh menjadi ibadah yang luar biasa karena Engkau hadir Tuhan. Karena Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Yang siap untuk bersukacita. Sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom, ada sukacita di tempat ini.
Coba berikan sorak-sorak yang lebih lagi dong buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita yakin dan percaya hanya Tuhan yang bertahta atas pujian kita. Hanya Dia yang bertahta atas hidup kita. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Hanya Dia pemilik kehidupan, Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lewat-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. pemilik kehidupan, Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. yang rindu Tuhan katakan, Kami rindukan Yes, kuasa Tuhan. lawatan. kebangkitan pasti Kebangkitan terjadi. Pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Musik memuji Tuhan. Kita mau berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan. Yang rindu akan Tuhan, lebih lagi katakan, kami rindukan kuasa-Mu Tuhan. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, Kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan,
Bapak Ibu percaya Dia yang terbesar? Bapak Ibu percaya Dia hebat? Coba katakan kanan kirimu, Dia yang terbesar, Dia yang terhebat. Haleluya. Denganmu Tuhan kami akan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku Tuhan. Sepenuh jiwaku Ku yakin dan percaya Kau tuntun untuk langkahku. Yesus, Yesus. Yesus kau ada dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selalu. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah. Hatiku senantiasa Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Lebih lagi katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya untuk langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, kuasa-Mu bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, yes Tuhan. Kuasa-Mu tercurah atas kami. Denganmu Tuhan, sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, kuasa-Mu tercurah. Denganmu Tuhan, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Jemaat Tuhan katakan hanya Kau Tuhan. Lebih lagi katakan buat Tuhan. Hai, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah. Hatiku senantiasa denganmu Tuhan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Yes. Dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita yakin dan percaya. Dia Tuhan yang setia. Dan saat ini kita mau katakan, aku juga mau setia Tuhan kepada Engkau. Haleluya.
yang ku alami. Seringkali aku tak mengerti, ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti, ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku kan tak mengasihimu, biar kau dapat, ku hambamu yang setia. Kami mau tetap setia Tuhan. Hanya yang ku alami tak seperti yang aku ingini, ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti, ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati, ku hambamu yang setia. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita mau belajar. Saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini, ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti, ku memilih untuk tetap setia.
sampai akhir di hidupku, ku kan tetap melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Sampai akhir di hidupku, ku tetap menyembah. Kami mau melayani-Mu Tuhan seumur hidup kami, Jesus. Hamba-Mu yang setia. Sampai akhir di hidupku, yes Jesus, ku kan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu, yes, seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihi-Mu. Kami mau setia Tuhan, kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Lebih lagi katakan kepada Tuhan, sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. Sampai kami menutup mata Tuhan, menutup mata, hanya Engkau Jesus, ku tetap mengasihi-Mu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap melayani-Mu seumur hidupku Tuhan. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihi-Mu, biar kau dapati ku
hamba-Mu yang setia. Lebih lagi katakan sampai akhir ku tetap menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihi-Mu. Biar Kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Mati ku hamba-Mu yang setia. Biar Kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Bapak Ibu, saat ini apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita mau katakan kepada Tuhan, aku mau setia Tuhan. Aku mau tetap setia mengiring Engkau, Jesus. Aku mau setia melayani Tuhan. Aku mau setia mengiring Tuhan. Aku mau setia mengikut Tuhan. Saat ini kita percaya 2-3 orang berhimpun atas nama-Nya. Dia hadir. Dia hadir, Bapak Ibu. Dia hadir. Sikiana kararararara. Sikiana kararararara. Dia membuka tangannya buat setiap kita. Dia menunggu setiap kita. Aku datang Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami datang membawa hati kami kepada-Mu. Kami datang membawa hidup kami kepada-Mu Tuhan. Kami datang untuk memberikan penyembahan yang terbaik, Jesus. Kami mau melayani-Mu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik buat Engkau. Apapun yang terjadi kami mau tetap setia. Apapun yang terjadi kamu mau tetap mengiring Engkau Tuhan. Dan kami mau katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Kami mau tetap setia. Haleluya, haleluya.
Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Dan kami katakan kami mau tetap setia. Persoalan boleh datang silih berganti. Tekanan hidup boleh datang silih berganti Tuhan. Tetapi kami mau katakan aku mau setia. Aku mau setia. Aku mau setia Tuhan. Aku mau setia. Ini janji kami Tuhan, kami mau setia. Sampai akhir di hidup, ku kan tetap melayanimu seumur hidupku. Sampai kapanpun Tuhan, sampai ku menutup mata, aku tetap menyembah-Mu Tuhan. Sikiana karararara, Kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Lebih lagi katakan di hadirat Tuhan. Sampai akhir aku tetap menyembah-Mu Tuhan. Aku tetap melayani-Mu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihi selama-lamanya. Biar Kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Sampai akhir hidupku, ku kan tetap melayani-Mu seumur hidupku Tuhan. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihi-Mu. Biar Kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Lebih lagi katakan sampai akhir hidupku. Kepada hamba-Nya Ibu Gembala, waktu dan tempat kami persilakan. Melayani-Mu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihi-Mu
Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Sungguh Engkau Bapa yang sangat baik. Engkau Bapa yang mengasihi setiap kami. Aku akan tetap mengasihi-Mu Tuhan. Sampai akhir hidupku. Sampai aku menutup mata. Aku akan melayani-Mu. Hingga pada akhirnya Tuhan mendapati setiap kita menjadi hamba yang setia di hadapan-Nya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus ya Tuhan. Haleluya Tuhan, dahsyat. Ajaib Bapa. Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih. Tidak terukur kesetiaan-Mu, cinta-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dalam apapun dalam hidup kami, selalu kami berkata Tuhan Engkau baik. Dan kami mau belajar untuk mengucap syukur di dalam segala hal yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Engkau yang pelihara setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, kami mau bersyukur. Walaupun kami sering tidak mengerti akan jalan-jalan-Mu dalam hidup kami. Tapi satu hal kami mau percayakan Engkau Tuhan. Terima kasih bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menarik hati kami untuk kami datang ke tempat ini. Tidak lain karena kami rindu untuk bertemu dengan Engkau Tuhan. Kami boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Dan kami boleh merasakan berkat yang luar biasa. Engkau hadir di tengah pujian penyembahan kami Tuhan. Dan Engkau memberkati setiap kami yang hadir pada pagi hari ini Bapa. Sebentar kami Tuhan, Engkau persiapkan hati kami. Untuk kami lebih dalam lagi, untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar Engkau berbicara dalam setiap kami Tuhan. Sehingga benar-benar firman ini menjadi dasar dalam hidup kami. Menjadi pelita buat langkah-langkah kami ke depan. Sehingga kami selalu kuat. Karena ada firman yang selalu menguatkan kami. Roh Kudus yang selalu ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Segala penghalang kuasa iblis roh jahat saat ini dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi dan keluar, dan kami percayanya Roh Kudus yang ada di tempat ini. Penuhi hati kami, pikiran kami. Supaya kami benar-benar fokus saat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, memberkati tim PAW. Tuhan pakai setiap kami yang melayani. Penuh dengan urapan Allah. Semangat dan roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Terus Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kesetiaan kami, jeripaya kami diperhitungkan oleh Tuhan. Tuhan akan berikan upah buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, makasih Bapa. Dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pagi hari ini kita mau sama-sama belajar, saya mengambil tema firman Tuhan. Kita aman di dalam Tuhan. Ya, Tuhan itu berdaulat atas hidup kita. Dan setiap kita pasti menyadari akan hal itu ya. Seringkali kita mengatakan, Tuhan Engkau berdaulat penuh atas hidupku kan gitu. Kita menyadari ya. Tapi seringkali waktu kita mengatakan Tuhan Engkau berdaulat atas hidupku, kita enggak merasa aman di dalam Tuhan. Ya. Walaupun kita mengatakan Tuhan berdaulat atas hidup kita. Tapi kita enggak aman. Kita seringkali merasakan ketakutan dalam hidup ini. Kekhawatiran itu terjadi. Selalu saya katakan kalau takut yang umum enggak apa-apa Bapak Ibu. Tapi jangan sampai ketakutan kita itu berlebihan. Ya itu yang enggak boleh, ya enggak wajar. Ya. Kalau takut wajar karena kita ini manusia terbatas. Bapak Ibu ya. Kita terbatas, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan kita. Masa depan kita tidak pernah tahu. Ya. Makanya seringkali perasaan khawatir, perasaan takut itu ada di dalam hidup kita. Itu wajar saya katakan. Tapi kalau kita membiarkan diri kita ya, untuk selalu dikuasai oleh ketakutan, ini yang tidak wajar. Karena kita anak Tuhan. Ya. Kan kita seringkali mengatakan Tuhan berdaulat penuh atas hidupku.
Berarti Tuhan itu yang pegang kendali dalam hidup kita. Seharusnya kalau Tuhan sudah berdaulat, pegang kendali dalam hidup kita, kita aman harusnya. Tapi seringkali kita merasakan enggak aman. Ya, makanya di waktu kita mengalami ketakutan, Bapak Ibu, kita membutuhkan rasa aman dalam hidup kita. Jadi aman itu bukan berbicara perasaan, Bapak Ibu, bukan. Tapi berbicara kenyataan. Ya. Makanya Tuhan selalu berkata dalam hidup kita, ya, apapun keadaan kita, ya, apa yang terjadi dalam hidup kita, tetap Tuhan berkata kita itu aman-aman kalau bersama Tuhan. Ya, selalu saya katakan, enggak usah takut, enggak usah khawatir. Percaya sama Tuhan. Makanya kita pagi ini belajar ya, jangan kita selalu percaya kepada yang namanya perasaan. Karena perasaan kita seringkali menipu dalam hidup kita. Ya. Jadi kita aman di dalam Tuhan itu nyata. Ya, buktinya Bapak Ibu sekarang sehat, dipelihara sama Tuhan. Ya kan? Berarti aman kan hidupnya. Walaupun seringkali kita mengatakan, aduh Tuhan persoalanku, pergumulanku, enggak selesai-selesai ya dalam hidupku. Terus ada silih berganti, tidak pernah selesai. Tapi kita selalu aman kok. Ini ya. Tapi kita tidak pernah merasakan akan hal itu. Makanya kita belajar pagi hari ini kebenaran firman Tuhan ya. Bahwa kita akan aman-aman saja di dalam Tuhan. Walaupun kita berada di dalam lembah kekelaman. Ya. Walaupun kita berada di dalam titik terendah di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Saya tetap berkata kita aman-aman saja berjalan bersama Tuhan. Ya. Seringkali ketakutan, kekhawatiran itu ada. Saya pun ada. Ya, tapi waktu saya khawatir, waktu saya takut, saya itu datang sama Tuhan. Saya sampaikan kepada Tuhan. Ya. Kemarin saya mengalami kekhawatiran, ketakutan, tapi saya percaya Tuhan. Saya bicara sama Tuhan, Tuhan tolong. Ya. Sehingga semuanya itu menjadi baik. Ya, jadi saya berseru sama Tuhan, itu yang diminta. Ya, makanya kita perlu belajar. Ya, karena setiap kita, bukan hanya Bapak Ibu saya pun, ya pasti, bukan pasti, ya pasti ya, mengalami ketakutan. Ya, makanya supaya kita bisa merasa aman selalu di dalam Tuhan, ayo kita belajar dulu. Kita buka dulu dalam Kitab Kejadian pasal yang pertama. Ya. Kejadian pasal yang pertama, mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang kedua. Ya, kita akan baca bersama-sama ayat ini dengan suara yang keras. Kejadian pasal pertama, ayat pertama sampai yang kedua. 2, 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita tidak pernah baca ayat ini ya. Apalagi Kejadian 1. Ya. Kitab Kejadian ini yang nulis Musa. Ditulis oleh Musa untuk bangsa Israel yang waktu itu berada di padang gurun. Ya, situasi bangsa Israel yang tidak menentu waktu di padang gurun. Ya, dalam perjalanan menuju Kanaan. Ya, ada banyak hambatan, gangguan, ketidakpastian, ketakutan ada di dalam perjalanannya bangsa Israel menuju Kanaan. Ya. Begitu juga hidup kita saat ini. Ya. Setiap kita datang ke tempat ini, baik Bapak Ibu, baik saya, ya saya tidak tahu bagaimana keadaan hidup kita. Bagaimana pergumulan dalam setiap kita, saya tidak tahu. Kan ya? Apakah mungkin kita mirip dengan yang dialami oleh bangsa Israel? Ya. Yang waktu berjalan di padang gurun, ya. Bangsa Israel tidak tahu Bapak Ibu. Perjalanannya mau sampai kapan, berapa lama akan sampai di sana. Ya. Yang bangsa Israel lakukan
Cuman mereka jalan aja, ada gangguan, ada hambatan, kan gitu. Tapi mereka terus berjalan walaupun nggak ada kepastian. Ya. Dalam hidup kita seperti itu, kan ya. Kita ini kan berjalan setiap hari. Perjalanan hidup kita tidak tahu. Ada hambatan, pergumulan, masalah, sakit penyakit yang kita alami. Kita tidak tahu, datangnya kita tidak tahu. Siapa yang tahu? Masalah pergumulan datangnya kapan? Tidak ada yang satu orang pun yang tahu. Tidak ada kepastian. Ya. Makanya itu perlu belajar supaya kita tetap aman bersama Tuhan. Ya. Dikatakan di dalam Kejadian tadi ya, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Tuhan menciptakan langit dan bumi dikatakan, tapi keadaannya dikatakan langitnya belum berbentuk dan kosong, langit dan bumi, ya kan? Buminya tidak bentuk, kosong. Berarti keadaannya masih amburadul istilahnya, kacau. Karena belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya, masih kacau ya. Baru setelah itu nanti Tuhan mulai menata dan mencipta hari pertama. Kan gitu kan? Kalau kita baca seterusnya, ayat yang ketiga. Ya. Jadi Kejadian 1 ayat yang pertama itu tindakan Tuhan yang pertama. Tuhan menciptakan alam semesta. Ya. Itu tindakan Tuhan yang pertama. Lalu yang kedua di ayat 2 dijelaskan ya, bahwa keadaan bumi itu belum berbentuk dan kosong. Ya. Gelap gulita menutupi samudera raya, tapi Tuhan tidak mau. Keadaannya seperti itu, tetap seperti di ayat yang kedua Tuhan tidak mau. Makanya terus Tuhan mulai mencipta, kan iya kan? Di hari pertama sampai hari yang ke-6, hari yang ke-7 baru Tuhan istirahat. Ya, itu maunya Tuhan. Berarti di sini kita melihat kedaulatan Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Karena Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Ya. Ya. Makanya kenapa ya kok bangsa Israel diberitahu, kan dalam perjalanan dia ya menuju tanah Kanaan di padang gurun. Kenapa kok perlu diberitahu bahwa Tuhan itu yang menciptakan langit dan bumi? Karena waktu itu keadaan bangsa Israel itu banyak penyembahan dewa-dewa, Bapak Ibu. Makanya Musa menegaskan, ya, yang disebut Tuhan itu hanya yang bisa menciptakan langit dan bumi. Jadi kalau enggak bisa, itu bukan Tuhan, bukan Allah. Dewa-dewa banyak, ya, tapi semuanya itu ciptaan, bukan pencipta. Makanya Musa menegaskan, kan ya, bahwa cuma satu-satunya Tuhan yang disebut Allah, enggak ada yang lain. Banyak dewa-dewa, dewa matahari, sembarang banyak, dewa kesuburan banyak. Bangsa Israel menyembah dewa-dewa. Tapi tetap ya Tuhan di atas segala-galanya karena Tuhan yang menciptakan. Dewa-dewa enggak bisa menciptakan karena dia ciptaan. Makanya Musa menegaskan ya pada mulanya Tuhan menjadikan langit dan bumi. Ya, jadi Musa mengingatkan kepada bangsa Israel ya bahwa yang berdaulat atas hidupmu itu Tuhan karena Dia yang menciptakan langit dan bumi. Ya. Jadi selain Tuhan itu berdaulat ya menciptakan langit dan bumi, tapi Dia juga mengontrol segala sesuatu. Makanya dikatakan di ayat yang kedua ya, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Makanya Tuhan itu mengontrol ya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Perhatikan kata melayang Bapak Ibu ya.
melayang itu muncul di awal, kan berarti di awal ya. Kitab Kejadian di awal ya, melayang-layang muncul dan ditutup ya. Ini Musa kan yang menulis dan ditutup juga oleh Musa di dalam kitab Ulangan. Ya. Ulangan pasal 32. Coba dibuka ya. Ulangan pasal 32 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Coba dibuka. Ulangan pasal 32 ayat 10 sampai yang ke-11. Dikatakan didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun. Di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara, dikelilingnya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Ada ya kata melayang-layang. Jadi tulisan Musa di akhir, ya di awal tadi dikatakan dan di akhir ya. Dikatakan Tuhan melayang-layang roh Tuhan. Berarti apa? Tuhan itu yang mengontrol hidup kita. Ya. Padahal pada waktu itu keadaannya belum siap, kan ya? Buminya belum berbentuk dan kosong Bapak Ibu. Belum siap untuk didiami. Ya. Tapi Tuhan pingin, ya, tidak seperti itu kan gitu. Makanya di ayat ketiga Tuhan mulai mencipta. Ya. Makanya saya katakan Tuhan itu luar biasa. Ya. Kita patut bersyukur sama Tuhan. Ya. Di tengah-tengah kekacauan dalam hidup kita, ya. Mungkin kita tidak bisa melihat Tuhan bekerja, Bapak Ibu. Tapi sebetulnya Tuhan selalu berada di atas untuk mengontrol kita. Makanya saya selalu katakan Tuhan itu ada. Memang kita tidak tahu apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ya. Tapi seharusnya kita sudah tahu apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Kalau yang saat ini, yang ke depan kita memang nggak tahu Bapak Ibu. Tapi apa yang Tuhan sudah kerjakan itu kita seharusnya tahu. Kan ya, kita ada loh sampai sekarang ini karena siapa? Karena Tuhan Mbak Ibu, bukan karena kita. Ya. Makanya saya katakan Tuhan itu sangat baik. Ya. Mungkin yang sedang Tuhan kerjakan kita nggak akan pernah tahu, nggak pernah tahu. Ya. Ya. Mungkin kita ketika melihat kanan kiri kok kelihatannya gelap. Ya. Sepertinya kacau, pergumulan tidak pernah selesai, masalah tidak pernah selesai. Kan sama seperti bangsa Israel di padang gurun. Ya, dia merasakan hal yang tidak nyaman. Makanya seringkali kita katakan sampai berapa lama Tuhan, kan gitu ya. Masalahku, pergumulanku tidak selesai-selesai sampai kapan, kan kita sering bertanya begitu. Ya. Padahal Tuhan yang menciptakan, yang berdaulat atas hidup kita. Dan dia juga yang mengontrol segala sesuatu dalam hidup kita. Ya. Makanya kita jangan selalu cuma lihatnya kiri kanan ya. Seperti pujian, kiri kananku ada Tuhan. Tapi belajarlah Bapak Ibu lihat di atas nih loh. Ya, lihat ke atas. Tuhan itu yang mengontrol hidup kita. Walaupun kita tidak pernah bisa lihat. Ya, tangannya bekerja dalam hidup kita. Ya, tapi percayalah. Ya, dia Allah yang berdaulat ya, atas hidup kita. Ya. Karena Tuhan itu menciptakan segala sesuatu. Dan Tuhan juga yang mengontrol hidup kita. Ya, jadi bukti kalau Tuhan itu berdaulat, dia menciptakan dan mengontrol hidup kita. Itu buktinya. Kalau Tuhan itu berdaulat atas hidup kita. Ya, sekarang yang kita perlu tahu ya, Tuhan itu berdaulat atas apa? Ayo, kita belajar yang pertama, Tuhan itu berdaulat atas kekacauan dalam hidup kita. Ya. Dikatakan di ayat yang kedua, ya, yang bagian A saja. Bumi belum berbentuk dan kosong. Ya, stop di situ. Bumi belum berbentuk dan kosong. Ya.
Di dalam ungkapan Ibrani kata yang dipakai ya, tohu wa bohu. Ya, itu yang kata dipakai. Ya. Itu artinya belum siap untuk didiami oleh manusia. Ya. Makanya hidup kita itu masih kacau karena belum siap. Saya katakan ya. Ya. Jadi dikatakan seperti itu, belum siap, tapi ya kalau kita lihat di dalam Yesaya 45 ayat yang ke-18, coba kita buka. Yesaya 45 ayat yang ke-18. Ya, mulai saya baca mulai iya. Ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Itu Pak. Ya, Tuhan menciptakan bukan supaya kosong, bukan. Tapi ia membentuknya untuk didiami. Makanya Tuhan itu saya katakan dahsyat. Ya. Ya. Bumi belum siap untuk didiami, karena apa? Karena ada banyak kekacauan di sana. Makanya Tuhan mulai mengatur satu demi satu, kita diatur sama Tuhan. Mulai hari pertama Tuhan menciptakan terang, ya. Sampai nanti di hari yang ke-6 pada akhirnya Tuhan menciptakan manusia, kan gitu. Itu ditata sama Tuhan, ya. Walaupun di tengah-tengah kekacauan, ya. Tapi Tuhan menata satu demi satu sehingga pada akhirnya siap didiami, kan gitu ya. Seharusnya Tuhan bisa loh langsung, kan gitu Pak Ibu. Iya kan? Langsung menata, langsung menciptakan, langsung jadi istilahnya gitu loh. Enggak perlu hari pertama, hari kedua, hari ketiga, enggak perlu. Ya, tapi Tuhan tidak melakukan itu. Ya, karena saya selalu katakan Tuhan enggak pernah mau instan. Ya. Tuhan itu tidak butuh proses loh Bapak Ibu. Ya. Tuhan tidak butuh proses. Tapi Tuhan mau meletakkan dirinya di dalam sebuah proses. Ya, Bapak Ibu harus ngerti ya. Tuhan gak butuh proses, ya. Tapi Tuhan mau, Tuhan ada di dalam proses hidup kita. Ya, seperti pujian minggu lalu, Tuhan ada di dalam cerita hidupku, kan gitu ya. Tuhan ada di dalam proses hidup kita, makanya Tuhan minta supaya kita itu sabar di dalam proses. Ya, di dalam proses jangan pengennya langsung Tuhan langsung selesai, nggak bisa Bapak Ibu. Ya, yang Tuhan tuntut supaya kita sabar. Ya. Sehingga apa? Sehingga kita tidak mudah mengeluh, tidak mudah sambatan bersungut-sungut, tidak mudah di dalam proses. Karena apa? Karena kita percaya sama Tuhan. Bahwa apa yang Tuhan kerjakan ya pasti yang terbaik. Contohnya tadi dikatakan ya, Tuhan berkata jadilah terang, terang itu jadi kan ya. Lalu perkataan selanjutnya dan Tuhan berkata apa? Baik. Nah kan gitu kan. Semua nanti hari kedua Tuhan menciptakan apa dikatakan baik. Coba kalau kita. Tuhan menciptakan terang, aduh masih ada terang Tuhan, wong enggak bisa, masih kacau keadaannya. Buminya lo belum berbentuk kosong. Walaupun ada terang, belum siap didiami. Kita pasti bisa berkata baik? Enggak bisa kalau kita. Pasti kalau kita mengatakan, ya enggak baik Tuhan. Kan iya. Kita baru mengatakan baik kalau sesuai dengan apa yang kita mau. Kan gitu, baru kita berkata baik. Padahal Tuhan mengatakan baik terus loh. Coba Bapak Ibu baca nanti di rumah. Ayat 3, ayat 4. Ya kan? Baik keadaannya, luar biasa Tuhan itu. Ya, mungkin kalau kita sudah siap pada endingnya, baru kita berkata baik. Kalau enggak baik, paling kita, ya lumayan lah, kan gitu kan? Ya, itu kita manusia. Tapi kalau Tuhan selalu mengatakan baik, ya, maka itu kita seringkali enggak pernah tahan di dalam proses. Ya kan? Kita maunya, ayo Tuhan, rubah keadaanku, itu maunya kita. Ya. Padahal yang Tuhan mau itu merubah kita dulu. Ya,
Kitanya yang diproses Tuhan dulu ini loh. Setiap kita ini. Ya, tapi kita tidak bisa nikmati proses dari Tuhan. Ya, kita maunya cepat sekali. Ayo Tuhan selesaikan masalahku. Ya. Makanya itu penting kita tidak bisa bersyukur sama Tuhan. Ya, jarang kita bisa bersyukur. Ya, di tengah proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Saya katakan jarang memang. Malah bisa-bisanya kita menyalahkan Tuhan, ya, marah sama Tuhan, kecewa sama Tuhan, itu pasti. Ya, makanya kita belajar, ayo, ya, Tuhan kita itu Tuhan yang tidak bisa dipatasi oleh proses, ya. Tapi Tuhan memilih untuk berada di dalam proses, untuk mengajarkan kepada kita bahwa setiap pergumulan masalah, kekacauan dalam hidup kita itu dikontrol oleh Tuhan. Tapi bukan dalam sekejap mata Tuhan mengubahkan, tidak. Ya, karena yang lebih penting bukan mengubah keadaan, tapi mengubahkan kita. Itu yang Tuhan mau. Kalau keadaan itu gampang, seperti membalikkan telapak tangan. Tapi mengubah kita ini loh yang sulit. Ya, karena seringkali hati kita ini keras, enggak bisa dibentuk kayak batu. Kan gitu. Ya, makanya penting ayo. Nah, yang pertama Dia berdaulat atas apa? Atas kekacauan dalam hidup kita. Yang kedua, Tuhan berdaulat atas ketakutan. Dibaca ayat 2 tapi yang bagian B. Dikatakan gelap gulita menutupi samudra raya. Mengapa dikatakan gelap gulita dan samudra raya? Ada dua, ya, gelap gulita, satunya samudra raya. Ya. Di dalam kata Ibrani yang dipakai, ya, itu muncul di dalam mitologi kuno. Ya. Artinya apa? Kalau di samudra raya sudah membayangkan apa? Hal yang menakutkan, ada monster, kan gitu kan, di samudra, di lautan itu. Ya, ya kalau mitologi kuno kan gitu, ada monster laut, ada binatang-binatang yang besar gitu. Ya, makanya seringkali mengalami ketakutan. Ya, bahkan dikatakan gelap gulita juga, ya sudah tadi samudra raya, gelap gulita juga. Gelap gulita memang keadaan zaman dulu. Tidak seperti sekarang, Bapak Ibu, kalau sekarang enak, udah ada listrik, ya kan. Kalau zaman dulu enggak ada listrik, Bapak Ibu. Makanya mereka merasakan kegelapan yang luar biasa. Sehingga mereka merasakan ketakutan. Ya, enggak sama dengan kita sekarang, ya. Jadi zaman dulu itu, ya, setiap manusia itu merasakan ketakutan dengan kegelapan. Ketakutan dengan samudra yang luas, ya, seperti itu. Ya, makanya dikatakan Tuhan itu berdaulat atas ketakutan. Ketakutan dan kekacauan itu tidak sama loh, beda loh, ya. Ya, ada orang yang hidupnya tidak kacau, tetapi tetap takut, ada. Ya, hidupnya baik-baik saja, ya. Tapi takut akan masa depan, ada. Mungkin barangkali saya katakan ada banyak orang yang takut akan masa depan. Ya. Ya. Tapi kalau kita khawatir, ya, akan hidup kita, ya, kita seringkali kan ditanya, kamu khawatir apa enggak? Enggak khawatir. Anakmu sayang sama kamu? Iya sayang. Kamu punya materi? Ada, kan gitu ya. Loh tapi kenapa? Kok hidup kita tuh seringkali kacau, Bapak Ibu? Padahal lu punya lu segala-galanya, kan ya. Anak mengasihi, kan gitu kan. Materi cukup, kan gitu. Masa depan ada, tapi kenapa tetap khawatir? Nah itu yang seringkali saya pikir-pikir aneh ya. Seharusnya kan kita enggak khawatir kalau gitu, enggak takut. Harusnya, wong masa depannya menjanjikan, kan istilahnya gitu ya. Ekonominya cukup, ya, anak-anaknya mengasihi. Tapi kok tetap baik?
takut, kan gitu kan? Tetap aja khawatir. Karena ketakutan itu enggak sama dengan kekacauan. Ya. Orang yang hidupnya baik-baik saja bisa muncul kekhawatiran, ketakutan. Karena apa? Karena ada berhala di hati kita. Setiap kita ada berhala. Ya, tapi saya tidak bahas berhala sekarang ya. Kalau saya bahas berhala nanti tidak nututi waktunya. Ya, berhala di dalam hidup kita itu banyak. Ya, berhala kenyamanan, ya, berhala pengakuan dalam hidup kita banyak. Ya, kan kita maunya nyaman kan hidup ini, maunya enak kan, ya itu berarti kita punya berhala kenyamanan. Ya, ada di dalam setiap kita. Pengakuan, kita pengen dihargai kan sama orang, yaitu berhala pengakuan dalam hidup kita. Makanya itu harus benar-benar dipergikan dalam hidup kita. Kan ya. Tuhan memergikan semua berhala dalam hidupnya, kan gitu. Sampai apa? Dia mau mati loh buat kita di kayu salib. Kalau Tuhan tidak memergikan, contohnya berhala pengakuan. Aku loh Tuhan, kan gitu, Tuhan kan bisa ngomong gitu. Aku nih Allah, aku nih berkuasa, kan gitu. Tapi Tuhan menghilangkan semua, membuang semua berhala, sehingga dia mati buat kita. Makanya itu baiknya Tuhan ya. Oleh karena itu kita sebetulnya harus tenang dalam hidup kita. Karena Tuhan yang berdaulat, dia menciptakan segala sesuatu dalam hidup kita. Dan dia juga menopang kita. Coba dibuka, Ibrani 1 ayat yang ketiga. Ya, Ibrani 1 ayat yang ketiga dikatakan, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Jadi yang menopang dalam hidup kita itu Tuhan, segala sesuatu ya oleh firman-Nya yang berkuasa atas hidup kita. Makanya kita harusnya aman. Kalau kita mengatakan kita sudah berada di dalam Tuhan, ya, dan Tuhan yang kita percayai itu bukan cuman Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, tapi Dia juga menopang segala sesuatu dengan firman-Nya. Ya, makanya saya katakan sangat tidak konsisten. Ya. Kalau ada dari kita yang berkata, Tuhan aku bersyukur, aku ada di dalam Engkau, tapi hidup kita penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Ya, nggak bisa seharusnya. Kalau kita selalu berkata, Tuhan hidupku ada di dalam Engkau, harusnya kita nggak takut, harusnya kita nggak khawatir, karena kita meletakkan hidup kita pada tangan Tuhan. Ya, Dia yang menciptakan kita, Dia yang menopang dalam hidup kita. Sehingga kita seharusnya merasa aman ya saat kita berada di dalam Tuhan. Ya. Mungkin saat ini kita dalam pergumulan, saya katakan tadi ya, dalam masalah ya. Tapi Tuhan tetap berkata, jangan khawatir. Ya, kamu pasti akan baik-baik saja. Coba dibuka 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Ya, 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Kenapa kita tetap khawatir? Karena kita tidak berserah sama Tuhan. Mau dikatakan loh, sebab Ia yang pelihara kamu. Artinya kan kita aman dipelihara sama Tuhan. Saya selalu katakan, Tuhan itu selalu mencukupi apa yang kita perlukan. Tapi kalau keinginan belum tentu ya. Kalau keinginan kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau, pasti dikasih sama Tuhan. Ya. Makanya kita harusnya aman. Ya. Tuhan memang nggak pernah memastikan bahwa kita akan baik-baik saja. Ya. Perjalanan kita akan nyaman-nyaman saja, tidak. Ya. Tapi Tuhan terus tuntun kita, seperti seringkali saya katakan Yesaya 43 kan. Ya kan, dalam air Tuhan menyertai, kan gitu kan.
dalam api Tuhan bersama kita. Dahsyat penyertaan Tuhan. Jadi apapun ketakutan dalam hidup kita, itu Tuhan sudah ambil Bapak Ibu. Ya, makanya kita jangan sampai takut yang terlalu berlebihan. Ya, mungkin kadang-kadang kita takut ya kehilangan orang yang kita cintai, ya. Kan gitu. Mungkin kita takut akan masa depan kita, kan gitu. Ya. Saya awal dulu takut waktu ditinggal almarhum, sungguh. Ya. Tapi saya kan datang sama Tuhan. Saya berlutut sama Tuhan, saya menangis, Tuhan, gimana? Ya, lalu ada suara di dalam diri saya berkata, aku yang akan menjaga kamu. Ya, sehingga saya terus dijagai sama Tuhan, dipelihara sampai sekarang. Itu karena Tuhan, bukan karena saya. Ya, karena dulu mungkin saya berhala dalam hidup saya, kan gitu kan. Berhala kepada siapa? Kepada suami, kan gitu. Saya mengandalkan suami, kan gitu. Akhirnya Tuhan tahu, udah tak ambil aja suamimu. Ya, supaya kamu tidak mengandalkan dia. Ya, sehingga saya percaya apapun yang Tuhan kerjakan, itu yang baik dalam hidup kita. Ya, kita tidak perlu takut apapun, Bapak Ibu, dalam hidup ini. Tidak usah takut, mungkin ada dari kita ya, maaf ibu-ibu mungkin takut tua, nggak apa-apa ibu-ibu. Memang setiap kita kan lama-lama memang menjadi tua, kan gitu ya, nggak apa-apa. Ya. Makanya penting, ayo berhala-berhala dalam hidup kita buang ya, dalam hidup kita. Sehingga bukan berhala itu yang mengontrol dalam hidup kita, tapi Tuhan yang mengontrol hidup kita. Ya. Tuhan melepaskan semuanya. Ya. Waktu dia di kayu salib, kan ya. Dahsyat Tuhan itu, ya. Sehingga dia menunjukkan di kayu salib ketidakberdayaannya. Ya. Tuhan tidak menunjukkan kekuatannya. Ya, bisa ya kan Tuhan? Bangkit dari salib bisa Tuhan, Tuhan berkuasa. Tapi itu tidak Tuhan lakukan, ya. Karena Tuhan tuh cinta sama kita, Bapak Ibu dan saya. Keselamatan kita peroleh ya dari Tuhan ketika Tuhan melepaskan kontrolnya. Ya. Saat Tuhan melepaskan kuasanya, ya. Saat Tuhan membiarkan ketidakberdayaan. Ya. Sehingga Tuhan juga mengalami ketakutan dan kesakitan. Disitulah keselamatan itu terjadi. Makanya Tuhan katakan, ya, takut Tuhan waktu doa di Taman Getsemani kan. Malah Tuhan bilang, Bapa kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi kalau enggak boleh ya udah terjadilah. Kan gitu, Tuhan takut ya, mengalami ketakutan yang luar biasa. Bahkan peluhnya seperti titik-titik darah kan dikatakan. Ya, tapi Tuhan itu baik, makanya kita jangan sampai kita takut. Rasa takut yang ada di dalam diri kita, itu sudah diambil sama Tuhan. Makanya kita butuh percaya sama Tuhan. Ya. Sehingga apa? Kalau kita percaya, pasti Dia yang akan pegang kendali dalam hidup kita. Kan ya? Dikatakan kan, tadi kan, serahkan semua kekhawatiran kita. Wes kasih nombik Tuhan. Bapak Ibu. Ya, pasti Dia akan pelihara kita. Ya, bahkan Mazmur katakan kan, ya, serahkan kekhawatiranmu dan percayalah kepada Tuhan, maka aku akan bertindak, kan dikatakan Mazmur 37. Ya, Tuhan minta supaya kita serahkan sama Tuhan dan percaya. Kalau Bapak Ibu cuma menyerahkan tok tapi isi tidak percaya, isi ragu-ragu. Benar ta Tuhan tolong ta? Ya tidak terjadi Bapak Ibu. Ya, makanya penting ayo kita belajar bahwa Dia berdaulat atas semua kekacauan dalam hidup kita. Masalah pergumulan yang terjadi dalam hidup kita, Dia berdaulat penuh. Ya, dan semua ketakutan, kekhawatiran yang kita alami saat ini, ya, Dia juga berdaulat. Makanya Dia minta kita belajar menyerahkan kepada Tuhan. Ya, biar setiap kita diingatkan, satu-satunya Dia Allah yang luar biasa. Ya, Dia dahsyat. Ya, waktu saya belajar ini tidak mudah Pak Ibu, sulit belajar ini. Ya, tapi saya melihat tuh, bagus sekali Tuhan. Ya, sehingga waktu kita mengatakan Tuhan, Kau berdaulat penuh atas hidupku, berarti kita belajar. Ya, kalau berdaulat Tuhan atas hidup kita selalu percaya bahwa hidup kita akan aman-aman saja di dalam Tuhan. Saat kita bersama dengan Tuhan,
Selalu saya katakan aman. Aman bukan berarti perjalanan kita akan nyaman-nyaman, tidak loh Bapak Ibu ya. Aman, tapi Tuhan selalu menyertai kita. Ya. Di dalam perjalanan seberat apapun. Kadang-kadang kita mengatakan berat kan. Tapi dia ada di sana bersama dengan kita. Makanya itu baiknya Tuhan. Ya. Makanya seringkali saya katakan cintai Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam hidupmu. Ya, kalau kita sudah dipilih sama Tuhan, dipanggil ya. Ayo, supaya kita terus masuk dalam pilihan Tuhan. Ya, ada banyak orang yang sudah dipanggil tapi malah tinggalkan Tuhan. Kan iya, ada banyak, sulit untuk membawa orang itu kembali kepada Tuhan, tidak mudah. Tapi saya selalu berdoa, Tuhan biar Roh Kudus yang akan bawa orang itu kembali datang sama Tuhan. Ya, kalau saya cuman memberikan nasihat kan gitu ya. Saya ajak, saya tarik kan gitu. Tapi nanti Roh Kudus yang jamah dia. Ya, saya percaya. Ayo, makanya setiap Bapak Ibu, mungkin yang lama, melihat jemaat lama, ya, atau ada yang tidak hadir, didoakan Bapak Ibu. Ya, supaya Tuhan sentuh hatinya untuk kembali kepada Tuhan. Ya, setiap kita waktunya untuk bekerja, melayani Tuhan. Bukan tugas saya tok Bapak Ibu, kalau saya nggak mampu gitu loh. Bapak Ibu melihat temannya, udah ada datang, ditelepon, kan gitu ya. Ditelepon ditanyai kenapa, kalau sakit ya didoakan, kalau dalam masalah ya saya dukung dalam doa, kan gitu kan. Ya sehingga satu sama lain itu bekerja untuk Tuhan. Ya Tuhan tuntut sekarang ini setiap kita harus bekerja, tidak diem-diem tok, kan ya. Kerjakan keselamatanmu, ya. Aku bekerja, Tuhan katakan. Ya kan Tuhan bekerja selama 3,5 tahun dalam pelayanannya. Dan kita pun dituntut untuk bekerja juga. Nah itu loh Tuhan. Minta dalam hidup kita. Ya luar biasa. Seperti pujian tadi kan, sampai akhir. Ya sampai akhir hidupku Tuhan. Aku mau tetap menyembah Engkau. Aku mau melayani Engkau. Ya sampai selama-lamanya. Bahkan sampai aku menutup mata. Aku tetap akan mengasihi Tuhan. Pujian itu indah sekali. Ya, walaupun saya tidak bisa nyanyinya, saya baru dengar tadi. Wih, bagus sekali pujian ini ya. Ya, luar biasa ya. Biar setiap kita diberkati sama Tuhan. Ayo kita belajar menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kita akan selalu aman dipelihara sama Tuhan. Tidak usah takut. Masa depan Tuhan sudah sampai di sana. Ya, kita punya masa depan sudah sampai di sana. Asal kita hidup terus berjalan di dalam relnya Tuhan, di dalam kebenaran, kan gitu. Aman kita bersama Tuhan, Bapak Ibu ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap kita. Mari